Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tiara Isnawati, peserta Latsar CPNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, asal instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisa isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Sebelum menciptakan gagasan kreatif, kita mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Ada 6 isu yang saya angkat. Yang pertama, masih rendahnya cakupan nifas lengkap. Yang kedua, masih tingginya angka kejadian komplikasi kebidanan pada ibu hamil. Yang ketiga, masih rendahnya cakupan KB pada ibu menyusui dan pasangan usia subur. Yang keempat, masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap. Kelima, masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang keenam, masih rendahnya pemahaman ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Spesifikasi isu. Yang pertama, masih rendahnya cakupan nifas lengkap. Dampak yang terjadi bila hal ini dibiarkan, yang pertama, menurunnya derajat kesehatan ibu dan bayi. Deteksi dini dilakukan, meningkatkan angka kematian ibu. Data pendukung dari hasil analisa PKP tahun 2020, cakupan KF lengkap 10,53%. Spesifikasi isu yang kedua adalah masih tingginya angka kejadian komplikasi kebidanan pada ibu hamil. Dampak yang terjadi adalah meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, menurunkan derajat kesehatan ibu hamil, dan menurunkan ketahanan keluarga. Data pendukung didapatkan dari hasil analisa PKP tahun 2020, cakupan komplikasi ibu hamil 55,81%. Spesifikasi isu yang ketiga adalah masih rendahnya cakupan KB pada ibu menyusui dan pasangan usia subur. Dampak yang terjadi adalah meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan resiko kehamilan dengan 4T, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak, dan menurunkan derajat ketahanan keluarga dari sektor sosial. Data pendukung hasil analisa PKP tahun 2020, cakupan KB busui 41,11% dan KB pasangan usia subur 46,46%. Spesifikasi isu yang keempat adalah masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap. Dampaknya, anak tidak memiliki kekebalan tubuh yang adekuat, meningkatkan resiko penularan penyakit, dan berpengaruh pada pertumbuhan, sehingga berat badan anak sulit naik. Data pendukung hasil analisa PKP tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap 53,63%. Spesifikasi isu yang kelima, masih rendahnya angka kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dampaknya meningkatkan resiko penularan penyakit, resiko lonjakan kasus COVID-19, meningkatkan angka kematian akibat COVID-19. Data pendukung adalah hasil survei tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebanyak 63,23% dari data Jurnal Masyarakat Mandiri. Spesifikasi isu yang keenam adalah masih rendahnya pemahaman ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Dampaknya meningkatkan resiko pendarahan, meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, lalu meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Spesifikasi isu yang keenam adalah masih rendahnya pemahaman ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Dampaknya meningkatkan resiko pendarahan, meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, lalu meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Analisa isu dengan APKL berdasarkan aktual, problematik, halayak, dan layak. Yang pertama, masih rendahnya cakupan kunjungan nifas lengkap, mendapatkan 14 poin. Yang kedua, masih tingginya angka kejadian komplikasi kebidanan pada ibu hamil yang ditangani, jumlah poin 15. Yang ketiga, capaian KB pada ibu menyusui dan pasangan usia subur masih rendah, 12 poin. Yang keempat, masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, sebanyak 19 poin.
Yang kelima, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Jumlah poin adalah 16. Yang keenam, masih kurangnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Jumlah poin 17. Setelah diperingkatkan, prioritas pertama adalah masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap. Yang kedua, masih kurangnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang masih rendah. Selanjutnya, analisa isu dengan metode USG. Analisa isu untuk menentukan core value USG. Yang pertama, masalah masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, total poin 15. Yang kedua, masih kurangnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, poinnya 14. Yang ketiga, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah, poinnya adalah 12. Sehingga prioritas masalah adalah masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap. Analisa masalah dengan fishbone dari masalah masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap dari faktor main atau internal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya dari faktor metode, yaitu belum terlaksananya kembali pelayanan imunisasi di puskesmas, sementara hanya di posyandu. Faktor environment atau lingkungan, kurangnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dari faktor material, kurang optimalnya media edukasi, dan belum ada kartu pengawasan pos-imunisasi. Dari hasil analisa masalah, maka ide dan gagasan kreatif saya adalah optimalisasi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi melalui kartu pengawasan pos-imunisasi dan media edukasi. Sekian pemaparan analisa isu dan gagasan kreatif saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.